Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku? Mudah-mudahan Ananda saat ini dan keluarga ada dalam keadaan sehat walafiat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk pelajaran bahasa Indonesia kelas 4, sekarang Bapak yang mengajarnya ya. Mudah-mudahan Ananda semua lebih semangat dalam belajarnya, lebih fokus dalam belajarnya, dan mendapat hasil yang membahagiakan. Oke, untuk pelajaran bahasa Indonesia, untuk tema satunya, indahnya kebersamaan. Tujuan pembelajaran untuk pelajaran ini, Ananda diharapkan dapat mencermati gagasan teks tulis, lisan, visual, dan keterhubungannya. Yang pertama yang akan kita bahas mengenai mencermati gagasan teks tulis dan lisan serta keterhubungannya antar gagasan. Seperti Ananda yang sudah dipelajari sebelumnya di kelas 3, kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelumnya Bapak akan menjelaskan dulu apa sih gagasan pokok itu. Ya, Ananda tentu telah mengenal di kelas 3 sebelumnya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan yang dapat berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Sedangkan selain gagasan pokok ada yang namanya gagasan pendukung. Apa sih gagasan pendukung itu? Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi ini sebagai pelengkap dari gagasan pokok. Itu namanya gagasan pendukung. Gagasan pokok biasanya berada dalam apa? Nah, biasanya berada dalam kalimat utama dalam setiap paragraf. Letak gagasan pokok biasanya di awal atau di akhir paragraf. Tapi ada juga gagasan pokok yang terletak di tengah paragraf. Nah, ini langkah-langkah menemukan gagasan pokok dalam teks tulis dan teks lisan. Yang pertama, bacalah atau dengarkan teks dengan seksama. Jangan terburu-buru, jangan asal-asalkan mendengarkannya, tapi harus lebih fokus dalam mendengarkan teks bacaan tersebut. Yang kedua, temukan topik dalam teks tersebut. Apa sih topik itu? Ya, topik adalah hal atau masalah yang dibicarakan. Yang ketiga, catatlah pokok-pokok penting dalam teks tersebut. Lihat contoh, biar lebih paham, Anda lihat contoh teks tulis. Ya, yang pertama, Bapak bacakan dulu ya. Ini satu paragraf. Liburan tahun ini terdapat menjadi liburan yang paling menyenangkan bagi Tasya. Saat liburan sekolah, ayah dan ibu mengajak Tasya berlibur ke Pulau Bali. Tasya belum pernah ke Bali sebelumnya. Liburan sekolah ini merupakan pengalaman pertama Tasya berkunjung ke Bali. Nah, dari teks tulis di atas dapat dilihat gagasan pokoknya ada di mana. Ya, yang mana gagasan pokoknya? Nah, gagasan pokoknya terletak pada baris pertama atau di awal paragraf. Ya, jadi ini gagasan pokoknya ada dalam kalimat utamanya. Jadi gagasan pokoknya yaitu liburan tahun ini menjadi liburan paling menyenangkan bagi Tasya. Itu adalah gagasan pokoknya, diletak pada awal paragraf atau baris pertama di awal paragraf. Nah, sekarang mana gagasan pendukungnya? Nah, gagasan pendukungnya adalah pelengkap dari paragraf tersebut, dari gagasan pokok tersebut, yaitu
Saat liburan sekolah, ayah dan ibu mengajak Tasya berlibur ke Pulau Bali. Tasya belum pernah ke Bali sebelumnya. Liburan ini merupakan pengalaman pertama Tasya berkunjung ke Bali. Itu adalah gagasan pendukungnya. Jadi ulangi lagi ya, gagasan pokok ada di awal paragraf atau ada di kalimat utama paragraf tersebut. Selain gagasan pokok, ada juga gagasan pendukung adalah pelengkap dari paragraf tersebut. Oke, nanti ya. Contoh teks lisan. Kalau tadi teks tulis, sekarang teks lisan berupa percakapan. Ya, ini percakapan antara Ajeng dan Bayu. Ya, boleh Anda lihat percakapannya? Bapak bacakan dulu percakapannya ya. Bayu, kamu baru kembali dari Yogyakarta ya? Iya, aku baru tiba di Jakarta tadi pagi. Kenapa, Jeng? Aku sangat suka pergi ke daerah untuk wisata kuliner. Aku ingin tahu makanan apa saja makanan khas yang ada di sana. Di Yogyakarta ada banyak makanan khas. Akan tetapi, gudeg adalah makanan yang paling terkenal. Kota Jakarta juga sering disebut kota gudeg. Sudah, apalagi makanan khas di sana, Bayu? Aku ingin tahu. Ada lagi kue khas dari Jogja. Namanya bakpia patok. Bakpia patok? Aku belum pernah mendengar. Wah, itu sudah sangat terkenal loh. Rasanya sangat enak. Aduh, aku jadi penasaran. Aku ingin sekali mencobanya. Di rumahku masih ada kue itu. Ayo sekarang kita ke rumahku agar kamu bisa mencobanya. Ajak teman-teman yang lain ya. Iya Bayu, nanti aku akan ajak teman-teman. Terima kasih ya. Sama-sama Ajeng. Nah, itu adalah contoh teks lisan. Dan dapat kita lihat mana gagasan pokoknya dan mana gagasan pendukungnya. Nah, topik dari teks lisan tersebut adalah makanan khas daerah. Coba makanan khas daerah mana tadi yang disampaikan di teks lisan tersebut? Iya, betul. Makanan khas daerah Yogyakarta. Ya. Nah, dari teks lisan tersebut dapat kita ambil atau dapat kita temukan gagasan pokoknya apa? Gagasan pokok dari teks lisan tersebut adalah penjelasan Bayu kepada Ajeng tentang makanan khas Yogyakarta. Sementara kalimat-kalimat lainnya dalam percakapan tersebut merupakan gagasan pendukung. Ya, itu ya tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks tulis dan teks lisan. Nah, untuk materi sekarang tidak ada tugas ya. Tidak ada tugas yang harus kalian kerjakan atau latihan, tapi hanya menyimak saja. Itu mungkin materi dari Bapak yang dapat Bapak sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalian tetap semangat dalam belajarnya, tetap jaga prokes, dan selalu sehat. Bapak tutup mungkin pembelajaran kali ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya.